Halo guys, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja ya. Di video kali ini saya akan membahas episode keempat dari anime yang berjudul Chainsaw Man. Nah, bagaimanakah alur lengkapnya? Langsung saja yuk kita bahas. Di episode ini kita akan melihat masa lalu dari Power. Di saat lapar dia mulai memangsa semua binatang yang dia lihat. Dimulai dari sapi sampai ke beruang yang ditemuinya saat di hutan. Tapi ada satu binatang yang sama sekali tidak dia sentuh, yaitu Nyako, kucing peliharaannya. Mereka berdua mengembala bersama. Sampai pada suatu hari Power benar-benar terpukul saat Nyako diambil oleh iblis kelelawar. Hidupnya menjadi tak karuan setelah kehilangan Nyako. Dan sekarang dia harus kehilangan Nyako lagi. Tapi saat kita kembali ke masa depan, Denji sudah berhasil menyelamatkan Nyako dan juga Power. Iblis kelelawar telah mati di tangannya. Dan di sini dia akan mendapatkan hadiah dari Power, yaitu dia bisa memegang erat teteknya Power. Dan tentu saja itu membuat Denji sangat bahagia bukan main. Impian sederhananya akhirnya bisa terkabul juga. Tapi tangan Denji tiba-tiba terputus karena disabet oleh iblis lintah. Tentu saja itu membuat Denji kesakitan. Dan untuk melawan iblis lintah ini dia harus merubah dirinya menjadi Chainsaw. Tapi rupanya perubahan Denji ini hanya 20% saja. Itu mungkin karena sejak awal dia telah banyak kehabisan darah saat melawan iblis kelelawar. Dan satu-satunya cara dia harus melawan iblis ini dengan gergaji yang ada di kepalanya saja. Denji mulai melakukan serangan kecil-kecilan dan Power juga sangat terkejut. Rupanya Denji bisa bertarung sehebat itu juga. Dan dia juga baru tahu kalau ternyata Denji adalah seekor iblis yang sama seperti dirinya. Denji mulai kelelahan melawan iblis lintah ini. Tapi iblis lintah juga sampai tak habis pikir. Kalau iblis kelelawar bisa mati karena anak anjing seperti Denji ini. Dulunya iblis lintah dan iblis kelelawar adalah sahabat. Mereka juga mempunyai mimpi yang sama, yaitu mereka ingin memakan semua manusia. Impian gila tetapi mulia dan romantis. Namun impian itu hancur karena Denji. Dan sekarang dia tak akan mengampuni Denji. Dia juga kasihan sama kelelawar. Kalau harus mati di tangan manusia yang mempunyai impian cabul seperti Denji. Setelah mendengar percakapan lintah ini, Denji mulai emosi. Dan dia langsung ingin membantai iblis ini. Dia kesal kenapa semua orang meremehkan keinginannya. Entah itu balas dendam atau melindungi keluarga dan kucing. Dia sangat iri dengan orang-orang yang memiliki impian luar biasa. Dan tanpa basa-basi lagi, Denji langsung saja ingin mengadu impiannya dengan impian lintah busuk ini. Dia mulai melilit lintah ini dengan usus kelelawar. Dan saat dia ingin membantai lintah ini, tiba-tiba saja tubuh Denji tertusuk lidah lintah ini. Dan itu membuatnya tak bisa bergerak. Tapi untung saja tidak berapa lama di sini Aki dan DPC 4 lainnya datang menyelamatkan Denji. Aki menggunakan iblis rubah untuk menyelamatkan Denji dari kematian. Dan mereka langsung saja mengevaluasi Denji dan juga Power. Denji langsung dibawa ke rumah sakit karena kondisinya benar-benar parah. Tetapi tangan Denji yang putus tadi berhasil disambung oleh Aki. Di sini Denji sudah sadar. Ternyata Aki juga bersahabat dengan iblis dan dia melihatnya. Ternyata Aki punya kontrak dengan iblis rubah. Sebagai ganti kekuatan, dia mempersembahkan sedikit tubuhnya sebagai makanan. Dan kali ini dia memberikan kulitnya sebagai persembahan. Di sini Denji berusaha untuk mengambil buah apel yang sudah dikupas oleh Aki. Tetapi Aki malah menjauhkan apel itu dari Denji. Di sini dia mengatakan kalau iblis selalu menginginkan kematian manusia. Tapi di sini Denji mengatakan kalau Power adalah iblis yang baik. Dia tak seperti iblis lainnya. Dan rupanya juga Aki sudah memeriksa CCTV. Apa yang dilakukan Denji dan Power kemarin? Mereka memang sengaja pergi ke sarang kelelawar.
Dan dia juga tahu kalau Power berusaha untuk membunuhnya. Tetapi Aki juga heran kenapa Denji terus saja membela iblis. Dan dia masih penasaran dengan hal itu. Tapi di sini Denji juga tidak tahu maksud dari perkataan Aki ini. Tapi di sini Aki juga teringat dengan orang-orang yang berterima kasih kepada Denji. Pada saat melawan iblis kelelawar, wujud Denji adalah iblis. Tetapi di sini banyak sekali orang-orang yang ingin berterima kasih kepada wujud iblis Denji yang telah menyelamatkan mereka. Tetapi di sini Aki juga tidak ingin menggali lebih dalam lagi tentang Denji dan melaporkannya ke atasan. Dan itu berarti Power akan dibuang bersama Denji karena Denji berusaha melindunginya. Dan di sini juga tidak ada korban jiwa. Jadi tak masalah bagi Aki. Aki ingin Denji memenuhi satu syarat darinya, dan dia akan melupakan kejadian hari ini. Yang perlu Denji lakukan hanya menuruti semua perkataannya, dan dia harap Denji mengerti apa yang dia katakan tadi. Sementara di luar Power sudah menunggu Aki. Dia ingin melepaskan borgolnya, karena dia merasa dirinya tak bersalah. Dan Aki pun segera melepaskan borgol di tangan Power. Saat sudah malam hari, Aki menemui Makima. Di sini Aki menceritakan semua kejadian pada Makima. Karena mereka berada dalam pengawasan Makima, jadi Aki wajib melaporkan semuanya kepada Makima. Di sini Makima sangat berterima kasih kepada Aki karena telah melaporkan semuanya. Dan dia juga melihat kalau Aki sekarang lebih sedikit tenang. Apakah itu pengaruh karena dia tinggal bersama Denji? Tentu saja Aki langsung menyangkalnya, karena dia merasa dia sama sekali tidak berubah. Dan keesokan harinya di rumah Aki seperti biasanya dia melakukan aktivitasnya. Mulai dari menggosok gigi, membuat kopi, dan menyantai di luar apartemen sambil baca koran. Sementara Denji tetap pada kebiasaannya yang tidak bisa rapi. Semua makanan dan minuman disiapkan oleh Aki. Denji hanya duduk dan menunggu. Tapi tidak berapa lama Power datang dengan sangat brutal. Tentu saja itu membuat Aki sangat kaget dan langsung saja menelpon Makima. Ternyata di sini Makima ingin Aki memberikan satu kamarnya untuk Power. Menurut Makima, Aki pasti bisa menjadi tali pengikat untuk kedua makhluk itu. Ya mau tidak mau Aki pun menyetujui apa yang dikatakan oleh Makima ini. Tapi di sini Power dan Denji sama sekali tidak bisa akur. Power juga mempunyai banyak sekali kebiasaan yang buruk. Dan itu membuat Aki sering menghela napas. Terlebih lagi kalau Power buang air besar. Dia sama sekali tak mau menyirami bekas buang air besarnya. Dan terpaksa Denji harus turun tangan untuk membersihkannya. Tapi di sini Power datang untuk menepati janjinya. Kalau Denji boleh memegang teteknya karena Denji telah menyelamatkan Nyako. Tapi Power hanya memperbolehkan Denji memegang teteknya sebanyak 3 kali saja. Yang pertama karena Denji sudah menyelamatkan Nyako. Yang kedua karena Denji sudah membunuh iblis kelelawar. Dan yang ketiga karena Denji sudah berhasil melindunginya dari iblis lintah. Nah teman-teman, itu tadi adalah episode keempat dari anime berjudul Chainsaw Man. Bagaimana nih menurut kalian episode keempat dari anime ini? Komen di bawah ya. Dan untuk episode kelimanya akan segera menyusul. Bye bye.